Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, kita ketahui pada tanggal 2 Juni tim nasional Indonesia ini akan beruji coba dengan negara Tanzania. Ya, melawan Tanzania, tim nasional Indonesia ini tidak terhitung poin oleh FIFA Matchday. Ini hanya uji coba ya, karena memang persiapan Indonesia versus Irak dan juga Filipina ini ajang pembuktian bagi pemain-pemain Indonesia sebelum laga maha dahsyat ya, yaitu kualifikasi Piala Dunia zona kedua nanti. Ini adalah hanya pertandingan pemanasan ataupun uji coba menjelang laga maha dahsyat melawan Irak dan juga melawan Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia zona kedua. Ya, kemungkinan Coach Sintayong ini akan memainkan pada babak pertama ini tim B. Dan sedangkan untuk babak kedua nanti Coach Sintayong kemungkinan ini akan memainkan kerangka utama yaitu tim A melawan Tanzania nanti ya. Menarik untuk dilihat melawan Tanzania nanti di laga persahabatan, bagaimana Coach Sintayong akan meracik formasi melawan Tanzania nanti sebelum kualifikasi melawan Irak dan juga melawan Filipina nanti. Oke, langsung saja kita bedah formasi Coach Sintayong melawan Tanzania nanti. Langsung saja, ini dia. Ya, ini merupakan starting line up yang kemungkinan yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga tim nasional Indonesia versus Tanzania di laga uji coba ya, sebelum laga melawan Irak dan juga Filipina. Kemungkinan besar Coach Sintayong akan memainkan pemain yang kemungkinan ini tim B ya, tetapi ada beberapa pemain yang ini kemungkinan ini kerangka utama di timnas Indonesia pas melawan Irak nanti. Ini hanya prediksi karena memang di laga Tanzania ini kemungkinan seluruh 22 pemain ini akan dimainkan oleh Coach Sintayong. Ini karena memang Coach Sintayong akan melihat chemistry pemain Indonesia sebelum laga melawan Irak nanti ya, dan juga melawan Filipina nanti ya. Oke, di sini Coach Sintayong kemungkinan ini masih akan menerapkan formasi 3-4-3 ya, karena memang Coach Sintayong sangat-sangat nyaman dalam memainkan formasi 3-4-3 ini. Formasi 3-4-3 ini memang sangat-sangat dinamis ya, karena memang bisa berubah formasi tergantung apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong dan sesuai dengan kondisi melawan pada laga Tanzania nanti ya, untuk uji coba nanti. Oke, untuk yang pertama nanti prediksi kiper masih sama ya, ini Hernando Ari. Dan juga ini back ada Muhammad Ferrari. Ya, kita ketahui Muhammad Ferrari di laga kualifikasi Olimpiade kemarin yang melawan negara Guinea. Ini Muhammad Ferrari ini diplot sebagai back ya. Tampil sangat-sangat cukup baik kalau menurut saya Ferrari, tapi memang perlu jam terbang lagi untuk semakin solid permainannya. Yang kedua back tetap ya Jordi Amat, kemungkinan di laga perdana melawan Tanzania nanti untuk uji coba Jordi Amat langsung diplot sebagai back, dan kemungkinan Jordi Amat langsung main ya, karena memang dia pulih dari cedera, dan juga Jordi Amat bermain di klub GDT dari Malaysia ke Indonesia ini tidak memerlukan banyak waktu untuk transit, dan juga cukup fit kalau menurut saya langsung ke Indonesia untuk melawan Tanzania nanti. Terus yang ketiga back tetap masih Rizky Ridho. Untuk Rizky Ridho semakin matang ya di usianya yang belum berusia 23 tahun. Untuk selanjutnya wingback kanan Asnawi ya, pemain dari Port FC di Liga Thailand. Kemungkinan Asnawi langsung dipot sebagai wingback kanan ya, dan kemungkinan Asnawi ini didapuk sebagai captain. Untuk selanjutnya di lini tengah ini ada Kambuaya dan juga Ivar ya, kemungkinan dua pemain ini diplot sebagai lini tengah.
Ivar sebagai pengatur ritme permainan dan juga Kambuaya sebagai penyuplai ataupun pengoper umpan-umpan dari sektor tengah ya. Dan juga Kambuaya dan Ivar ini bisa switch bergantian posisinya tergantung sesuai dengan kebutuhan tim. Oke, untuk selanjutnya ini di back sayap kiri ya. Ini ada Patinama. Ya, Patinama sendiri ini sudah ada di Bali ya. Pada sekitar tanggal 23 Mei kemarin ini sudah berlabuh di Bali ya bersama dengan Orat Mangun, dan juga karena memang Patinama ini sudah selesai di klubnya dan sudah berakhir di Liga Belgia ya bersama KAS Eupen, tapi sayang Patinama ini klubnya terdegradasi. Oke, untuk Patinama kemungkinan langsung diplot di wingback kiri ya, karena memang Patinama ini sudah berada di Indonesia dan kemungkinan ini masih bugar, dan juga jet lagnya sudah adaptasinya di Indonesia ini sudah cukup baik gitu. Oke, untuk selanjutnya di posisi attacking ataupun penyerang kiri ya, ini ada Egy Maulana Fikri ya, kemungkinan ini langsung diplot sebagai wing kiri. Di posisi ini Egy ya, kemungkinan Egy nanti akan bisa switch ya antara Yakob ataupun Egy, ini bisa saling switch, ataupun Orat Mangun juga bisa langsung bergantian dengan Egy. Egy bisa menjadi striker murni sesuai dengan kebutuhan situasi di lapangan nanti. Oke, Ratna Orat Mangun kemungkinan langsung akan dipot langsung sebagai striker murni ya, karena memang Orat Mangun ini sudah berada di Bali dan sudah berlibur, karena memang klub dari Orat Mangun ini di Liga Belanda ini sudah berakhir, liganya sudah selesai, dan Orat Mangun ini sudah di Bali ya, sudah beberapa hari. Kemungkinan untuk masalah jet lag ataupun adaptasi di Indonesia ini sudah cukup baik bersama Patinama. Ya, untuk di wing kanan Yakob Sayuri kemungkinan akan langsung diplot juga untuk berdampingan dengan Orat Mangun, dan Yakob Sayuri ini bisa switch antara Yakob Sayuri dan juga Egy. Oke, bagaimana untuk posisi penyerang? Nah, untuk posisi penyerang nanti ini kemungkinan untuk formasi ini akan berubah ya sesuai dengan kebutuhan tim dan sesuai dengan kebutuhan bagaimana adaptasi dari formasi tersebut gitu. Oke, untuk posisi menyerang kemungkinan nanti langsung Orat Mangun langsung posisi di on target ya. Untuk Egy Maulana Fikri tetap, dan juga Yakob Sayuri ini akan mengumpan ataupun memberikan umpan-umpan yang bagus ataupun umpan yang berkelas untuk membuat gol melalui Orat Mangun. Dan juga Ivar dan Kambuaya ini bisa switch, bisa bertukar posisi sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, Kambuaya akan membantu di lini tengah di posisi penyerangan, Ivar membantu di posisi lini tengah bertahan. Patinama akan membantu di area penyerangan, ini posisi dalam menyerang. Asnawi juga ya, kemungkinan bisa switch. Yakob Sayuri ini kelebihannya dia bisa sebagai wing back kanan ya, mengganti posisi Asnawi, dan Asnawi ini bisa switch untuk Yakob Sayuri sebagai winger kanan membantu dalam penyerangan, karena memang Asnawi dan Yakob ini mempunyai kecepatan dan mempunyai kelincahan di posisi tersebut. Mungkin di babak pertama Yakob akan di posisi wing kanan ya sebagai penyerangan. Ivar tentunya di sini. Jordi Amat ini sebenarnya bisa di posisi gelandang bertahan ya, membantu Ivar ya kemungkinan ya. Tetapi kemungkinan Jordi Amat akan di posisi sebelah sini, dan juga Rido sebelah sini, Ferrari sini, kemungkinan Jordi Amat akan membantu di bagian kanan sini ya. Karena memang spesialis Jordi Amat ini dia kaki kanan ya, mungkin membantu Asnawi nanti membantu umpan sini, dan Ivar akan membantu sedikit Rido ke belakang di sini. Jordi Amat, Ivar sini, Jordi Amat sini kemungkinan. Jordi Amat inilah kelebihan dari Jordi Amat ya, dia sangat-sangat bagus dalam umpannya, sangat-sangat berkelas juga. Dia bisa posisi dengan switch Ivar, dan juga Ivar bisa ke sini
kalaupun kebutuhan tim nanti Ivar bisa bergantian dengan Kambuaya, Ivar juga bisa di posisi seperti ini, dan juga ini dalam posisi menyerang ya. Dan Orat Mangun juga bisa merubah posisi dari Egy ke sini. Orat Mangun, Egy jadi target man. Yakob Saru di sini. Yakob juga bisa berpindah. Asnawi bisa posisi ke sini. Karena memang Asnawi dan Yakob ini saling switch ya, saling tukar nanti tergantung dengan sesuai dengan kondisi permainan nanti di lapangan. Ivar juga bisa di sini nanti. Kambuaya kemungkinan di sini. Jordi Amat akan stay di posisi pergantian Ivar nanti di sini. Rido di sini mungkin, Ivar dan juga FG di sini. Inilah kelebihan pemain Indonesia, dia versatile ya, banyak sekali ya di posisi bagaimanapun. Patinama juga bisa menjadi back kadangan, Patinama juga bisa menjadi gelandang bertahan menggantikan posisi Ivar jikalau nanti Ivar misalnya terjadi cedera ataupun kartu merah bahkan. Tapi dalam posisi ini kemungkinan Patinama akan menjadi plot sebagai wing back kiri ya. Karena memang kaki yang terkuat dari Patinama ini kaki kiri. Oke, bagaimana posisi bertahan untuk timnas Indonesia pada laga Tanzania di babak pertama? Ini hanya babak pertama ya. Kita hanya babak pertama nanti. Oke, untuk posisi bertahan nanti mungkin Jordi Amat sini, Rizky Ridho di sini. Rizky Ridho juga bisa switch di sini. Dan Jordi Amat juga bisa di switch di sini tergantung kondisi ya. Ivar sini, Kambuaya sini juga. Patinama sini, Senawi sini, Yakob sini, kemungkinan Egy Maulana sini, karena memang tinggi badan Egy Maulana Fikri ini tidak terlalu tinggi, kemungkinan Egy Maulana Fikri ini menjadi target man. Orat Mangun di sini. Nah, jadi timnas Indonesia pada babak pertama nanti dari lini bertahan nanti ini menggunakan shape 5-4-1 ya. Egy Maulana Fikri sebagai target man nanti, dan Orat Mangun nanti akan turun sebagai membantu pertahanan di posisi sebelah kiri. Ya, ini di babak pertama nanti dalam posisi bertahan. Ya, kemungkinan Coach Sintayong akan menerapkan permainan yang cukup santai kalau menurut saya di babak pertama, karena memang Coach Sintayong akan membangun chemistry pemain sebelum laga melawan Irak dan juga melawan Filipina nanti. Tidak ya, ini hanya prediksi saya saja di babak pertama, tidak menutup kemungkinan Coach Sintayong akan memasang langsung tim A ya pada laga melawan persahabatan melawan Tanzania nanti, tetapi kecil kemungkinan ini akan dilakukan rotasi seluruh pemain ya. Kemungkinan di babak pertama nanti tim B yang akan melawan Tanzania nanti, di babak kedua barulah tim A yang akan dipasang oleh Coach Sintayong nanti melawan Tanzania nanti. Karena memang melawan Tanzania nanti timnas Indonesia ini tidak terhitung oleh FIFA ya, FIFA match tidak terhitung. Jadi walaupun Indonesia kalah, walaupun Indonesia menang, ini tidak dapat poin ya dari FIFA ini. Ini hanya sekedar menakar bagaimana timnas Indonesia pemainnya membangun chemistry dan juga bagaimana melihat telah ada kekurangan tidak di lini bertahan, lini tengah, dan juga lini depan timnas Indonesia. Itulah mengapa dilakukan uji coba melawan Tanzania ini. Ya, kita harapkan doa dan dukungan, semoga timnas Indonesia ini bisa meraih positif ya di laga persahabatan nanti, dan juga meraih positif di laga pamungkas nanti melawan Irak dan juga melawan Filipina. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.